Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Anda pergi ke Mekah, jangan naik metro mini. Bagi Anda yang belum menikah, dilarang ikut kajian ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wala hawla wala quwata illa billah. Para ustadz dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pekan ya saya tidak bisa membersamai antum semuanya, karena 3 pekan ini jatah saya membersamai Umi Salamah. Jadi mohon maaf kalau sudah ketemu istri itu yang lain terlupakan, sehingga ana melupakan antum. Dalam arti ya ana diminta oleh teman untuk membersamai jamaah melaksanakan ibadah umroh, kemudian jalan-jalan ke Eropa sebentar, jalan-jalan ke Turki, ke Istanbul, kemudian jalan-jalan ke main-main air salju, main-main salju yang ana itu agak penasaran dengan dinginnya salju, karena memang dari dulu berharap bisa menikmati salju, tapi ternyata bulan-bulan Februari akhir itu saljunya sudah tidak sedingin di bulan Januari. Kemarin tuh 5 derajat. Jadi ya dingin tapi nggak begitu dingin. Mungkin karena ada istri di situ jadi bisa menghangatkan. Jadi ya saya nggak tahu, karena saya pengen di bawah 0 derajat. Saya pengen nanti suatu saat, ternyata kalau mau di bawah 0 derajat itu ada 2 cara. Yang pertama ke sana akhir Desember atau awal Januari, kemudian yang kedua kalau mau pergi jangan ke Turki, ke Denmark, kemudian utaranya Denmark itu ada negara yang itu di bawah 20 derajat Celcius. Saya hanya ingin merasakan, dan itu ingin menjadi kekuatan. Ini bukan segera jalan-jalan, tapi ingin merasakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Insan, antum semuanya sudah hafal. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Kita tahunya siksa neraka itu adalah api aja. Kita tahunya siksa neraka itu hanya api. Padahal siksa neraka itu di samping api itu ada zamharir. Zamharir itu adalah kondisi di mana satu tempat itu dingin yang membuat menjadi beku. Itu namanya zamharir. Sehingga penduduk surga itu nanti mereka tidak merasakan panasnya syamsan matahari, zamhariro, dan bekunya dingin. Yang mereka rasakan adalah al-jannatu saja. Surga itu saja kata Rasul, sepoi-sepoi ma baina tulu'i al-fajri ila tulu'i syams, antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Maka kalau antum pengen merasakan bagaimana suasana udara di surga, nikmati suasana ba'da subuh sampai menjelang matahari terbit. Itulah suasana surga. Suasana yang tidak begitu banyak polusi, segar. Bahkan ulama ditanya kenapa suasana subuh itu sangat segar, karena saat itu orang-orang munafik belum keluar rumah, sehingga udaranya masih udaranya orang-orang muslim. Saya hanya ingin merasakan itu bagaimana bekunya penduduk neraka, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya api neraka itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akala ba'di ba'dan. Ya Allah, sebagian dari aku memakan yang lain. Jadi api itu saling memakan antara satu dengan yang lain.
Saking panasnya kemudian Allah api Jahannam meminta kepada Allah untuk bernafas biar apinya itu berkurang. Maka Allah izinkan untuk bernafas setahun 2 kali di musim dingin dan musim panas. Maka ketika panas yang begitu menyengat itu artinya Jahannam sedang bernafas, mengeluarkan panasnya sehingga berkurang. Dan ketika dingin maka Jahannam itu juga mengeluarkan dinginnya, sehingga apa? Dinginnya yang memuncak itu berkurang. Sehingga nanti penduduk neraka begitu mereka merasakan kepanasan yang begitu panas, mereka minta kepada Allah untuk dipindahkan. Maka Allah pindahkan penduduk neraka itu yang tadi nampaknya kepada tempat yang sangat dingin. Antum tahu kalau dingin ya dingin sekitar 10-15 derajat itu masih nyaman. Tapi kalau sudah sangat dingin itu akan membuat beku sehingga apa? Remuk juga. Akhirnya mereka nggak tahan, minta kepada tempat yang panas, pindah, dingin panas begitu. Baik, pertemuan kita terakhir itu kaitannya dengan ketika sebuah rumah tangga itu bermasalah. Saya ingat saya begitu. Maka sore ini dan mungkin 2-3 kali pertemuan yang akan datang, kita akan berbicara tentang bagaimana menjadi pasangan-pasangan yang romantis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh ada teladan bagi kalian di dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya mencontoh Rasul itu bukan hanya bab ibadah. Maka ketika ada jargon kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul, itu temanya bukan sekedar ibadah, temanya bukan sekedar akidah. Tema yang lain diantaranya adalah pendidikan, dan tema yang lain diantaranya adalah berkeluarga. Karena Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi keluarga yang baik. Bahkan Rasul mencontohkan kepada kita tentang istrinya beliau yang 11. Istri beliau 11. Artinya apa? Bisa jadi sifat-sifat istri kita itu ada di salah satu istri Rasul. Sehingga ketika Rasulullah berinteraksi dengan si A itu berbeda dengan berinteraksi dengan si B. Dan itu hebatnya Rasul. Sehingga ketika kita misalnya berinteraksi dengan istri kita, kok kayak cara begini kok nggak berhasil ya, maka pakai cara yang lain. Cara yang lain nggak berhasil, cara yang lain. Cara yang lain nggak berhasil, pakai cara yang lain. Nah, sehingga Rasulullah SAW mengapa istrinya itu 11, dan sudah jelasan dari dulu kenapa istrinya 11. Itu karena memang Rasulullah SAW itu bisa membahagiakan 11 orang. Dan kebahagiaan ke-11 istri itu membersamai Rasul itu tidak bisa diceritakan oleh satu orang. Maka Rasulullah SAW karena istrinya 11 semuanya bahagia, dan tidak ada satupun yang minta cerai kepada Rasulullah SAW. Maka antum kalau bisa membahagiakan betul satu istri, cobalah membahagiakan yang lain. Tapi kalau satu istri aja gak bisa bahagia, jangan coba-coba membahagiakan yang lain dulu. Maka bahagiakan dengan satu istri sementara. Kalau istri antum sudah betul-betul bahagia, maka coba yang lain. Dan kepada para ustadzah yang sudah punya suami, ketika ditanya, Mi udah bahagia belum? Ucapkan belum, biar istri gak menikah, suami gak menikah lagi. Nah, mari kita lihat romantis Rasulullah SAW. Saya akan memulai dengan sebuah romantis itu apa sih sebenarnya? Nah, kita sepakati dulu. Romantis itu apa? Apa? Sweet gini. Romantis itu apa sih sebenarnya? Ya udah menikah, yang belum menikah jangan jawab. Udah. Yang belum menikah tidaklah dilarang cuap-cuap. Tidak ada kesempatan bagi yang belum menikah untuk tanya jawab. Apa?
Romantis itu apa? Romantis itu mesra, ya ke? Romantis itu mesra, asyik, dekat, gemes. Nah itu bukan gemes-gemes bukan. Itu namanya romantis. Dan romantis itu ingin selalu ketemu. Oke, itu namanya romantis. Nah, orang itu kalau ingin romantis itu sudah ada pemahaman yang salah. Sehingga apa? Orang merasa seorang suami itu merasa tidak bisa melakukan atau romantis di depan istrinya. Sehingga apa yang ada kaku, yang ada itu serba salah, yang ada itu nggak bisa mengungkapkan. Mungkin karena memang juga nggak bisa ngomong. Dan orang tahu, orang itu punya keyakinan kalau romantis itu mahal, romantis itu susah. Maka mari kita melihat dari Rasulullah SAW. Apa yang di depan antum inilah rumah Rasulullah. Oke? Ini rumah Rasulullah SAW. Ada berapa kotak? Yang agak gede. Yang agak gede. Ya Allah. Yang agak gede. 9. Pintar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Istri Rasul ada berapa? 11. Kenapa yang 2 enggak ada? Khadijah sudah meninggal di Mekah. Ini posisi di Madinah. Yang 1 istri Rasul itu di luar kota ini. Nah, maka dan semua istri Rasul itu satu istri itu satu kamar. Bukan satu rumah. Nanti saya bacakan ini punya siapa. Dan mohon maaf kemarin waktu di Madinah saya juga kesempatan untuk pergi ke Museum Darul Madinah, ditunjukkan, dikisahkan oleh guide-nya itu tentang rumah-rumah Rasulullah SAW. Antum kalau umroh nanti bisa ke sana itu bayar 25 rial. Jauh, tapi jauh dari Masjid Nabawi ya, ke arah bandara. Ini ada 9. Dan maka Rasulullah SAW itu rumahnya itu kadang-kadang disebut dengan bait. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi hatta yusta'dzana lakum. Rumah, karena memang rumah Rasulullah itu berfungsi sebagai bait, sebagai mabit, tempat untuk istirahat. Tapi secara fisik itu namanya hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Rumah Rasul itu secara fisik namanya hujurat. Hujurat itu hujurah, kamar. Karena satu istri jatahnya satu kamar. Dan kamar Rasulullah itu hanya kurang lebih 3 kali 4. Itu kamar Rasul. Kita bacakan. Ini Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini arah utara. Ini arah utara, berarti kita ngadep ke selatan. Ini arah Ka'bah ke sana. Arah Ka'bah ke sana. Ini arah Ka'bah. Ini Raudhah. Ini Raudhah. Baik. Ini rumahnya Hafsah, istri Rasul yang keempat. Anaknya Umar yang sempat dicerai oleh Rasul karena kaitannya dengan surat At-Tahrim ayat 1-2 itu. Walaupun kemudian dirujuk lagi. Ini rumahnya Aisyah. Ya, rumahnya Aisyah yang sekarang menjadi kuburan Rasulullah SAW. Oke, satu kamar. Ya, satu kamar. Ini rumahnya Fatimah. Ya, ini anak Rasul. Kemudian ini rumahnya Saudah, istri kedua Rasul yang itu istri tertua, dalam arti umurnya tua. Ya, kemudian ini Zainab binti Khuzaimah. Kemudian ini rumahnya Zainab binti Jahsh, mantan istrinya Zaid bin Harithah. Ini Ummu Habibah Ramlah.
ini rumahnya Safiyah binti Huyai, ya, yang bapaknya orang Yahudi, Huyai bin Akhtal, yang diperangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ini rumahnya Juwairiyah. Sementara Khadijah nggak ada di situ karena Khadijah di Mekah. Maimunah itu di luar ini, ya, Maimunah di luar itu. Kemudian rumahnya Ummu Salamah tidak di sini, tapi di Gunung Terang. Oke. Antum lihat rumah Rasulullah SAW dan istrinya itu sangat berdekatan, sangat berdekatan. Dan setiap selesai sholat asar, Rasulullah SAW menghampiri satu persatu kamar itu. Kalau antara asar itu taruhlah selesai jam 4, maghrib jam 6, itu berarti 2 jam. 2 jam dibagi 9 itu berapa? Satu orang kejatah berapa? Kurang lebih 10-13 menit. Dan itu tiap hari. Artinya Rasulullah istri banyak tapi semuanya keurus. Semuanya keurus, tiap sore selalu ketemu. Kalau waktunya cukup, maka satu persatu itu didatangi kamar per kamar. Tapi kalau waktunya nggak cukup, semua istri Rasul itu dikumpulkan di satu kamar, di satu rumah. Kemudian Rasulullah bercengkrama, ngisi tausiah, ketawa, dan seterusnya. Maka kalau antum mau mengikuti Rasul, mohon maaf ini para ayah, dalam bab ini itu kalau mau poligami bisa ngikuti Rasul atau bisa ngikuti Ibrahim. Kalau mengikuti Rasulullah SAW itu satu kompleks, satu rumah itu dibuat petak-petak gitu. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Antum coba kalau bisa bertahan 2 tahun, hebat, anak akan ngikutin antum. Ya, misalnya antum nyewa di Red Doors itu kan, ada berapa kamar, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu cara Rasul, istrinya berdekatan. Tapi kalau mengikuti caranya Ibrahim alaihissalam nggak apa-apa, istrinya berjauhan. Satu di Palestina, satu di Mekah. Antum istrinya berjauhan, satu di Bantar Lampung, satu misalnya di Wai kanan misalnya. Nggak mungkin sesama istri akan akan tengkar gitu kan. Nah, itu rumah Rasulullah SAW. Dan inilah rumah asli Rasul. Ya, ini Hujratu Aisyah. Ini rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini rumahnya Aisyah. Seperti ini. Temboknya itu terbuat dari tanah. Saya kemarin juga diajak ke sebuah tempat untuk bikin bata di sana itu kayak apa. Ternyata tanah itu dicampur dengan rumput ilalang. Itu rumputnya dijemur, kemudian dipotong kecil-kecil segini panjangnya, kemudian dicampur dengan tanah itu, kemudian dicetak, dan ternyata kuat sekali. Saya gini-giniin aja kuat ya. Dan itulah rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa panjangnya? Kurang lebih 3 kali 4 atau 4 kali 4. Berapa tingginya? Berapa tinggi rumah Rasulullah? Kalau kita tingginya berapa rumah kita? 4 meter itu ininya sakfun sama-samanya, langit-langitnya, atapnya 4 meter. Rasulullah tingginya berapa? Imam Hasan al-Basri seorang tabi'in itu melakukan perjalanan dari Basrah ke Madinah untuk tahu bagaimana rumah Rasul. Waktu itu belum dihancurkan. Maka beliau masuk dan melihat, dan beliau berdiri, kemudian tangannya ke atas begini. Ternyata kemudian beliau mengatakan, inilah rumah Rasul kalian. Ya, berdiri, kemudian tangannya ke atas, itu mengenai atapnya. Ya, mengenai atapnya. Karena atap Rasul, rumah Rasul hanya ini, kemudian ditutup pakai daun kurma, pelepah kurma. Udah. Begini, kemudian di atasnya ditutup pakai pelepah kurma. Jadi nggak bentuk seperti ini. Ya begini aja, karena di Madinah itu jarang hujan.
Sampai beliau mengatakan, jangan hancurkan rumah Rasul sehingga umatnya tahu bagaimana rumah Rasulullah SAW. Dan inilah rumah Rasul kita. Ya, inilah rumah Rasul kita. Nanti ini rumah Aisyah, ini digunakan untuk menemui tamu-tamunya. Sehingga ketika Rasul itu meninggal, maka di mana waktu itu Rasul meninggal yang sekarang itu di samping Raudhah itu diangkat sebentar, kemudian di bawahnya itu digali. Ya mohon maaf, saya fotonya kayaknya nggak ke bawah. Itu kemudian Rasul diletakkan di situ, dan di sampingnya itulah nanti Aisyah tidur. Nggak kemana-mana. Di sampingnya beliau tidur. Ya, di sampingnya tidur. Kemudian begitu dikubur bapaknya Abu Bakar di belakang Rasulullah, agak mundur sedikit, di belakangnya tapi agak ke bawah, dan itu belajar etika Rasul. Ya, ini makamnya Rasul, taruhlah ini kepala. Abu Bakar ketika dimakamkan bukan di sini, tapi ke sini, Pak, karena tidak sejajar dengan Rasul, kemuliaannya juga tidak sejajar. Sampai mati aja begitu caranya. Maka ketika Abu Bakar dimakamkan di sini, maka Aisyah masih tinggal di sini, tidurnya masih di sini. Begitu Umar sakit, ditusuk oleh Abu Lulu Al-Majusi, kemudian beliau itu sadar, beliau minta izin kepada Aisyah untuk dimakamkan di belakangnya Rasul. Maka Aisyah mengatakan, sebenarnya tempat itu untuk saya, tapi karena yang meminta adalah Umar saya izinkan. Maka ini Rasul, ini Abu Bakar. Ketika Umar diletakkan di sini. Maka kalau kita pergi ke Raudhah, kemudian keluar, ini Rasul, ini Abu Bakar, ini Umar. Dan setelah Umar dimakamkan, maka Aisyah membuat satir, membuat dinding dari kain untuk menutupi antara kuburannya Abu Bakar dengan tempat istirahatnya Aisyah. Kenapa? Ketika masih di dalam ini, Aisyah radhiyallahu anha itu tetap membuka jilbab, membuka apa? Begitu Umar dimakamkan, sejak saat itu dibuat satir, jebret begitu. Barulah di sini Aisyah semakin sempit kamarnya, beliau beraktivitas. Kenapa? Karena Umar, kata Allah kan, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Aisyah yakin Umar itu masih hidup, dan memang hidup. Maka tidak mau kalau di situ Aisyah tinggal sementara Umar ada di situ. Paham maksud saya? Baik. Apa maksudnya kenapa saya tampilkan seperti ini? Romantis itu tidak ada hubungannya dengan materi. Ya. Kenapa dari awal saya sampaikan seperti ini, romantis itu tidak ada hubungannya dengan materi, tidak ada hubungannya dengan rumah mewah, tidak ada hubungannya sama sekali dengan macam-macam yang kaitannya dengan materi. Maka orang banyak yang salah paham tentang romantis. Dan romantis itu datangnya dari suami, bukan dari istri. Nih, kepada para ayah yang masih kaku, susah ngomong di depan istri, mulai hari ini antum latihan. Sebelum ngomong di depan istri, antum ngomong di depan tembok, di depan patung, di depan kayu, wahai istriku. Tapi hari ini kita belum berbicara tentang romantisnya. Insya Allah pekan depan kita akan sedikit-sedikit, dan tolong antum amalkan itu. Dan anak mohon maaf secara umum sudah mengamalkan itu. Maka saya berani berbicara. Antum nanti bisa tanya ke istri saya, biar benar apa enggak itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini asal muasal romantis itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah mereka dengan patut. Ma'ruf itu sesuatu yang dianggap baik oleh syariat, itu namanya ma'ruf. Bukan dianggap baik oleh orang, itu namanya ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kemudian jika kalian tidak suka mereka, ya, dan pasti antum kalau tanya, ya,
Atau ditanya apa yang Anda nggak suka dari istri Anda. Mungkin kita akan tulis itu, termasuk saya, antum semuanya. Nanti ada banyak hasil yang sama. Dan itulah sifat asli perempuan. Dan ummahat para ustazah, kalau yang sudah menikah ditanya apa kekurangan suami Anda, itu ditanya. Itu nanti ketika disimpulkan, itu kemungkinan besar sama. Dan itulah kelemahan laki-laki. Ya, kelemahan laki-laki. Cuma bedanya, kalau perempuan itu sudah punya sifat seperti itu, sangat sulit untuk dirubah. Maka kata Allah, khuliqatil mar'u min dhila. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Dan wa inna a'wajaha a'laha, dan yang paling bengkok itu yang paling atas. Nah, artinya apa? Para ulama mengatakan, kalau antum memang siap menikah, nih yang belum menikah dan yang sudah menikah, maka antum harus terima istri antum itu apa adanya. Ketika itu adalah dia punya kebiasaan yang tidak baik, nanti saya kasih sebut contohnya saja. Dan tolong para ustadzah kira-kira iya atau enggak. Nah, karena udah menikah, saya itu sudah menikah 19 tahun. Itu antum kalau nggak terima, nanti masalah itu ya itu aja nanti. Dari awal menikah sampai antum sekarang nanti ya itu aja masalahnya. Karena khuliqatil mar'u min dhila. Dan ketika antum ingin meluruskan, ingin mengoreksi, ingin diperbaiki, fa in aqamtaha kasartaha. Kalau kamu luruskan, maka kamu akan mematahkannya. Apa maksud mematahkannya? Ulama mengatakan maka ujungnya akan pada perceraian. Maka bagaimana antum bisa menikmati bengkoknya istri antum? Ya, bagaimana istri yang bengkok itu bisa dinikmati gitu loh. Disinilah letaknya fa'in karihtumuhunna, kalau kalian tidak menyukai sabar. Karena apa? Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Contoh. Ini saya mohon maaf para ustazah itu, para istri itu kalau belanja cepat selesai apa lambat? Saya tanya, lambat apa cepat? Lama apa cepat? Lama, baik. Antum kalau belanja pengennya cepat selesai apa lama? Cepat, baik. Dan paling takut kalau kita tuh lama. Kenapa? Bayarnya kita yang mahal. Baik. Itu mohon maaf, itu sudah fitrah wanita, itu kalau belanja itu lama. Dan kalau belanja rata-rata tersesat mereka. Masuk itu muter-muter itu, nggak keluar-keluar. Kalau kita masuk, keluar selesai. Kalau mereka pakai GPS, pakai map itu aja, belok kanan, belok kiri, ada buah-buahan, belok kiri, ada alat kecantikan, belok kanan, ada beras. Oke? Itu antum kalau tidak menikmati, antum stres. Ternyata ada kebaikan yang banyak kenapa istri itu kalau belanja itu lama. Dan ana pernah merasakan. Saya sama istri tak tantang. Waktu itu ke Fitrino, masih ingat betul sampai sekarang. Nih ayo kita pilih jeruk ini, masing-masing 1 kilo. Oke. Saya yang penting fisiknya, tek. Nggak nyampe semenit selesai. Istri itu gini. Enggak masuk. Batin saya, ya Allah, sabar ya Allah. Oke? Begitu sampai rumah, ayo Bi, kita buka bersama-sama. Yuk. Tempat saya yang saya pilih hampir semuanya kecut. Dan yang dipilih istri hampir semuanya manis. Kebetulan yang milih juga manis. Sayang istri saya nggak ada di sini. Nggak apa-apa, nanti bikin video aja, dipotong aja nggak apa-apa. Senang saya. Itu contoh. Pernah lagi beli telur. Contohnya bikin telur. Antum kalau bikin telur ngambil aja kan? Iyalah. Kalau perempuan nggak milih telur itu dipilih. Ini ada tainya apa enggak? Itu dipilih.
Betul ya? Iya. Itu namanya bengkoknya tapi lurus. Kita lurus tapi bengkok gitu loh. Kita ini pengen cepat selesai tapi ternyata bermasalah. Oh kalau perempuan dilihat, oh ini ada tainya enggak, ini terlalu kecil jelek, ini terlalu besar banyak airnya, begitu. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsiran. Dan itu enggak sekali dua kali. Pernah saya diminta istri beli kemangi. Beli kemangi. Ya sampai beli kemangi ambil aja lah 3 biji karena bikin masakan apa lupa saya itu. Begitu deh, Bi, kayak gini kemanginya. Ya kenapa lihat Bi? Ya Allah Bi, udah tua-tua. Kita nggak pikir tua-tua. Kalau perempuan dilihat ini masih muda. Lah, ternyata betul begitu. Ya. Nah, contoh. Ini contoh masalah urusan rumah tangga. Masak. Contoh masak. Istri antum akhwat para ummahat kalau mau masak, mau ngulek sambel, bawang merah, bawang putih, cabai itu dicuci nggak? Dicuci. Kalau antum termasuk saya enggak. Sama saya juga enggak. Saya juga enggak. Maka saya akan mencuci itu kalau ada istri. Kalau nggak ada istri saya nggak saya cuci. Itu di situ ada kelemahan tapi di situ ada kelebihan. Nyetrika. Kalau kita nyetrika, ya asal nyetrika aja lah. Tapi kalau perempuan enggak, Masya Allah rapinya, Masya Allah. Nah, itu ya. Nah, termasuk juga nyapu. Kalau kita nyapu, antum para ummahat harus tahu. Kalau laki-laki nyapu itu yang disapu yang kotor aja. Kelihatan kotor disapu, enggak kotor enggak, cepat selesai. Kalau perempuan enggak sampai pojok-pojok sampai bawah kolong-kolong itu dicuci disapu. Kalau kita enggak. Nah itu, maka disinilah dimana di situ ada kelebihan, di situ ada kelemahan. Wanita yang kerjanya lambat biasanya sempurna, kerjaannya sempurna. Wanita yang kerjaannya itu buru-buru biasanya kerjaannya banyak yang dikerjakan tapi enggak sempurna. Nah, ini contoh, ya, itu contoh. Maka romantis itu dimulai dari suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka ketika antum ditanya oleh kita saling menjawab apa kelemahan istri Anda, rata-rata kita sama. Pertama lelet. Ya. Lelet. Yang kedua istri banyak ngomong. Apalagi? Kemudian yang ketiga, kalau head itu gampang tersinggung, itu semua istri seperti itu. Ya, kemudian ingin disanjung dan seterusnya. Nanti kalau para ustadzah ditanya apa kelemahan suami Anda, itu satu, keras kepala, susah diomongin, kemproh. Tahu kemproh? Kemproh itu naruh apa dimanapun. Habis mandi anduk di atas tempat tidur. Itu masih wajar. Mohon maaf, celana dalam taruh di atas tempat tidur. Kata istri, ya Allah, sabar ya Allah. Kadang-kadang seperti itu. Nah, disitulah kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Maka kalau kita ingin baik kepada keluarga kita, maka contohlah Rasulullah SAW, ada kurang lebih 11 atau 14 kebiasaan Rasulullah yang itu sangat disenangi oleh para istri. Kemudian mari kita lihat salah paham tentang romantis. Banyak orang meyakini romantis itu mahal, harus bermodal. Maka biasanya kalau kita romantis itu misalnya lagi makan bareng. Lagi makan bareng kelihatan romantis, enggak juga. Romantis itu katanya susah. Ya, romantis itu harus mengeluarkan kata-kata yang indah, enggak juga. Kata-kata Rasulullah itu enggak indah-indah amat, biasa saja. Tapi pas gitu. Pas momennya pas. Itu Rasul.
dengan segala kelemahan istri Rasul. Jangan dikira istri Rasul itu nggak punya kelemahan. Istri Rasul itu wanita biasa seperti kita. Bahkan ya, istri itu kalau sedang cemburu maka hilanglah akalnya. Maka istri antum kalau lihat ini istri saya ini normal apa enggak? Memang perempuan itu begitu. Antum terlambat 1 jam. Oh, istri itu tanya antum, kenapa Abi terlambat? Kenapa? Mana HP-nya? Coba saya lihat dulu. Ini istri saya ini istri saya, ini istri apa intelijen ini? Atau mata-mata ini? Loh, istri Rasul juga begitu. Antum pernah merasa belum? Istri antum itu banting piring di depan orang umum. Pernah belum? Ya, istri antum marah sama antum dan antum dipermalukan di depan umum. Kurang gitu. Pernah belum? Belum. Paling marah itu di depan kita aja. Lah ini Aisyah loh, Pak. Aisyah ini pernah banting piring sampai pecah di depan sahabat. Coba bayangkan. Ya, kalau istri antum kayak gitu, kira-kira antum apain istri antum itu? Hah? Apa? Dirajam? La haula wala. Jangan menikah orang dengan orang yang jawab tadi. Bahaya itu. Masa dirajam? Dirajamnya gimana piring itu? Oh, piringnya dirajam. Artinya kita balas banting piring lagi gitu ya. Rasulullah itu tenang aja. Dikumpulkanlah piring yang pecah itu. Kemudian kata Rasulullah, piring ini sudah pecah, tidak bisa disatukan lagi. Diganti dengan piring yang baru selesai. Kemudian kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa istri Rasul, kenapa istrimu? Gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Itu Rasulullah biasa aja. Bukan kemudian, langsung piringnya dipoto. Bukan. Istriku sedang marah. Gimana? Mohon tausiahnya, Ustaz. Mohon tausiah. La haula wala quwwata. Urusan kayak gitu aja minta tausiah. Ya sudah, piringnya dipecah. Nih, piringnya udah pecah. Umi bisa lihat. Piring kalau udah pecah tidak bisa ditambal dan dilem dengan apapun. Tahu kan Umi artinya apa? Nah, gitu. Biar dia mikir. Apa? Ya pikirlah katanya. Kan laki-laki itu maunya istri tahu tanpa harus ngomong gitu. Betul ya? Nah, iya, nah itu. Maka ibu-ibu kalau suami saya kok jarang ngomong, maunya tahu sendiri, itu memang laki-laki begitu. Tapi tetap harus ada dirubah nanti kebiasaan. Romantis itu sedih, menyedihkan, kata-katanya mengharu biru, kata-katanya oh enggak. Romantis untuk yang muda saja, oh enggak. Rasulullah romantis ini di Madinah terutama. Kalau di Mekah ada tapi enggak banyak. Nanti saya kasih contohnya. Rasulullah ini di Madinah umurnya udah 53 tahun pindah ke Madinah itu. Sampai 60 pun Rasulullah masih romantis. Nah, satu katanya romantis itu mahal. Ini rumah makan. Ini saya ambil itu yang agak mahal. Satu orang kalau mau makan di sini sepuasnya itu 1.250.000 sekali makan. 1.250.000. Itu baru romantis. Remeng-remeng berdua. Ya, remang-remang berdua makan, kemudian ada lilin, ada bunga, itu romantis? Bukan. Ya, saat itu kelihatannya romantis, tapi itu tidak romantis. Romantis itu tadi apa? Mesra, gemes, pengen berdekatan. Ingat, itu kembali kepada kaidah itu. Makanya antum kalau sering keluar makan bareng itu belum tentu romantis. Rasulullah itu sangat jarang makan di luar rumah. Bahkan justru orang yang banyak makan di luar rumah itu tanda tidak romantis. Betul. Karena tidak masak, di situ tidak ada unsur tolong menolong kerjasama antara suami istri. Ya, bukan berarti harus masak terus, enggak juga. Istri saya itu juga masak itu bisa dihitung. Ya. Sepekan paling ya 6 hari. Loh, dalam masak itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Ini sederhana saja. Anak terus terang saya itu orangnya sangat iseng kepada istri.
Dan ternyata perempuan tuh seneng dengan suami yang suka iseng. Antum suka iseng lah sama istri. Ya, suka iseng. Contohnya gampang. Masakan belum matang. Oke, masakan belum matang. Antum ambil yang banyak itu. Ini Umi belum matang ajain, apalagi kalau udah matang. Itu kadang-kadang begitu. Belum matang udah dicicip, dikit-dikit ngambil. Kemudian ketika nyicip itu ya sambil tangan kita ngapain istri kita itu terserah lah itu. Istri diapain, digini diapa itu. Loh, itu romantis begitu. Lah antum kalau makan di luar gimana antum? Antum mau makan istri antum ya malulah di luar. Apalagi megang istri orang, dipentong antum. Jadi antum kalau sering makan di luar itu justru tanda keluarga yang gak romantis. Oke? Kalau terpaksa di luar itu mungkin sebulan sekali 2 kali. Tapi kalau terpaksa di luar, belilah di luar dan makanlah di dalam. Makan di dalam. Ana hampir tiap hari kalau makan dengan istri anak-anak itu pakai nampan gede. Di rumah anak itu ada sekitar 3 atau 4 nampan gede itu selalu pakai nampan gede itu. Kebersamaan di situ saya mengamalkan Rasulullah dengan Umar bin Abi Salamah itu aja. Ya, kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sawfa. Itu aja. Itu alasan pertama. Alasan kedua, biar nyuci piringnya enggak susah. Loh, anak saya 7, suami istri 9, berarti piring 9. Kelenger kita. 1 nampan selesai. Dan makan itu kalau bareng-bareng, yang seharusnya dimakan 5 orang itu bisa dimakan 7 orang. Ya, antum makan sendiri-sendiri 1 bungkus. Oke, kenyang. Tapi ketika antum kumpulkan makanan itu kemudian antum makan bareng, mesti ada sisa. Mesti kenyang betul gitu. Itulah letaknya keberkahan. Maka romantis itu bukan sesuatu yang mahal, harus seperti ini, harus di tempat yang gelap. Enggak juga. Bisa jadi nanti khalwat antum itu. Romantis itu katanya susah. Harus nyiapkan bunga. Duhai istriku, malam ini adalah malam perkawinan kita yang ke-17. Maka ini aku persembahkan bunga ini kepadamu, tolonglah terimanya. Apa sih, Bi? Hancur sudah habis itu tuh. Udah dibujuk kata-kata gitu. Ya, ucapan manis itu baik, tapi tidak selamanya. Ya, sesekali pantun itu bagus, tapi nggak harus selalu mantun. Ya, sesekali. Itu ya. Kemudian romantis itu sedih dan kematian. Ya, kalau istri buat sedih, kemudian lagi kondisi sedih, mati, itu baru romantis. Oh enggak. Ya. Kalau sedang sedih membuat dia semakin menangis-nangis, itu romantis. Oh, enggak juga. Romantis itu bahagia, mesra itu kan bahagia. Masa lagi sedih mesra itu gimana? Ya. Kemudian Rasulullah SAW itu banyak memberikan kepada kita kebiasaan-kebiasaan yang itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ingat akhwat, para ustadz, antum membiasakan 1 hari ini, antum ulangi lagi pekan depan, istri itu akan menganggap itu baru terus. Ya, antum hari ini misalnya beliin istri emas 10 gram. Pekan depan antum belikan 10 gram. Itu seakan-akan 10 gram yang kedua itu yang baru. Oh, ini. Dan antum kalau ulang-ulangi terus, istri antum akan senang. Ya, pekan 10 gram, 10 gram, 10 gram, 10 gram gitu. Istri antum akan senang. Artinya begini, ya nggak harus seperti itu lah. Saya aja nggak pernah beliin istri emas. Sekali aja untuk mahar 4 gram. Selebihnya enggak. Nah, saya sudah tawarin nggak mau beli. Jadi antum misalnya kebiasaan antum mencium, misalnya nih, nanti pekan depan insya Allah akan kita bahas, mencium istri antum, dicium, dikecup, begitu ya. Hari ini antum kecup, antum besok kecup lagi, istri nggak akan bosan. Istri nggak akan bosan itu, maka diulang-ulang.
Rasulullah SAW, antum baca di fikih sunnah bab wudu, bahwasanya mencium istri itu tidak membatalkan wudu. Itu banyak hadis beliau mengatakan, intinya karena Rasulullah SAW yuqabbilu ba'dha nisaihi qabla salat walam yatawadda. Rasulullah itu terbiasa mencium istri-istrinya itu ketika mau ke masjid dan beliau tidak berwudu. Berarti minimal mencium istri berapa kali? 5 kali. 5 kali sehari minimal. Ya karena antum di sini berarti 3 kali. Habis subuh, maghrib, isya. Kan istri antum nggak ada di sini kan? Mau ke zuhur, oh dirapel, boleh. Gitu ya. Bagus juga itu dirapel. Mi ini untuk subuh, mi ini untuk zuhur, mi ini untuk asar katanya. Bagus. Itu berarti itu suami yang romantis itu tadi. Itu ya. Maka sekali lagi, romantis itu sangat diharapkan dimulai dari seorang suami, sebagaimana juga saya sampaikan dulu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah kepada dia. Antum yang menuju istri, jangan mi sini gini umi yang romantis gitu, salah. Antum yang memulai. Dan disinilah letaknya kadang-kadang suami itu mau ngomong apa bingung. Aduh apa ya? Terus dimulailah dari yang kecil. Nanti insya Allah pekan depan akan kita lihat contoh-contohnya kayak apa. Antum praktekkan. Nanti antum akan lebih dahsyat dan lebih hebat dari ustadz antum. Antum akan lebih hebat. Oh ternyata antum luar biasa. Nanti bisa ceritalah di sini. Dan nanti pas cerita-cerita tentang romantis yang belum disterilkan masjid ini, yang belum menikah tolong di luar. Malam ini, sore ini masih dimaafkan untuk datang. Baik ya. Baik. Ini bab tentang mukadimah romantis. Insyaallah nanti pekan depan kita akan bahas detail satu persatu, contohnya, hadisnya, semuanya ada hadisnya. Ini bukan sekedar ini. Maka orang-orang Arab, mohon maaf, orang-orang Barat itu belajar romantis itu dari Rasulullah saja. Cuma dirubah namanya romantis, dirubah caranya, padahal ya intinya sama. Ya. Jadi orang-orang Barat itu belajar romantis itu dari Rasul. Dan jangan dikira orang-orang yang romantis di depan umum itu, di TV-TV itu romantis, dalam kenyataan enggak juga. Ya kan? Betapa kita lihat para artis misalnya kelihatannya dengan istrinya itu kelihatan dekat betul. Tahu-tahu besoknya cerai, tahu-tahu besoknya itu bermasalah. Ya padahal pinter ngomong, pinter apa. Dan antum sesekali juga bisa belajar dari guyonan-guyonan yang ada di, kadang-kadang saya lihat di YouTube itu. Ya, tentang guyonan-guyonan atau ngerayu-ngerayu itu kadang-kadang perlu juga itu. Ya belajar itu. Tapi antum ya udah menikah ya, antum mau praktekin. Oh gagal ternyata, oh diulang lagi, oh ternyata ini. Ya, saya kemarin saya coba, berhasil ternyata. Nah, contohnya gimana nanti aja pekan depan insyaallah. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya, boleh pakai WA, boleh langsung. Saya buka HP saya. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada pertanyaan. Ustaz Riansyah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tertarik dengan pembukaan ayat ini ya. Itu ayatnya di awal kan tentang Faris kalau nggak salah. Ya. Kemudian di situ ada kata wa'asirubunna, dan di terjemahannya itu pergaulilah. Adakah kalau itu wa'asir itu kan secara ini ada 10, dan apakah ada kaitannya dengan angka 10 atau ada apa namanya pemilihan redaksi itu hikmahnya apa gitu? Baik. Itu surat An-Nisa ayat 19, posisi di sebelah kiri bawah ya. Ya katanya begitu. Itu akhir-akhir juz 4 ya.
itu kaitannya dengan ya kalau warisan total itu yang sebelah kanan dari walakum nisfu ma taraka azwajukum, ya itu ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Itu kaitannya dengan kebiasaan orang-orang kafir yang dulu kalau ibunya bapaknya meninggal, maka ibunya ini diwariskan kepada anaknya. Diwariskan itu kalau anaknya mau menikah ya menikah. Misalnya mohon maaf saya kasih contoh. Saya meninggal, Ummi Salamah janda. Maka dulu di zaman dulu itu Ummi Salamah itu bisa dimiliki oleh anak saya. Hamad kalau mau, kalau nggak mau Hamdan. Kalau nggak mau Hamud. Oke, kalau nggak mau baru mungkin orang lain. Itu makna ya alladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa, mewariskan perempuan. Ini artinya apa? Ya, artinya mewariskan istri kepada anak itu adalah bagian daripada kezaliman. Ya, mewariskan istri kepada anak. Lah itu kan ibunya sendiri, masa diwariskan? Karena dulu dianggap wanita itu seperti barang warisan. Ya, dulu wanita itu dianggap seperti barang warisan yang bisa diwariskan ke siapapun. Maka dulu orang itu menganggap wanita itu wariskan, nanti diwariskan, enggak ada hak. Maka disitulah kemudian wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah ibu-ibu itu atau istri itu dengan baik. Apa makna asyarah? Asyara yu'ashiru itu bimana amala yu'amilu, ya, berinteraksi. Apa hubungannya dengan asyara? Asyara itu kan 10. Ya, nanti ada ansyar. Wa idzal ansyaru wa idzal ansyaru uttilat. Apabila unta 10, ansyar 10. Kenapa? Unta betina itu kalau sudah hamil 10 bulan itu adalah puncaknya mahal, karena sebentar lagi mau melahirkan. Dianggap satu unta itu 2 unta. Apa hubungannya dengan asyara dengan muamalah? Ini menunjukkan muamalah itu tidak hanya dengan satu cara, tapi sekian banyak cara, sampai ada kata-kata 10. Pun demikian dengan bermuamalah dan berinteraksi dengan istri, itu caranya bukan saklek dengan satu cara. Cara ini istri nggak bahagia, saya belikan HP Nokia, istri nggak bahagia. Coba diganti dengan dengan HP apa itu yang mahasiswa itu namanya apa? Mito. HP Mito. Kok istri nggak senyum ya? Cara yang lain. Belikan HP Oppo. Kurang. Itu udah berapa muasyarah itu? 3. HP Asus kurang. Cobalah HP yang jelek aja, yang kroa Apple itu coba. Belikan HP Apple, senyum-senyum dia. Ini berarti cara ini. Itu istri. Antum kan paling tahu tentang istri antum. Antum rayu istri dengan kata-kata manis, ternyata nggak bisa. Dikasih pantun, biasa aja, adem-adem aja. Ternyata istri itu akan bahagia itu bukan duit, tapi uang. Bukan. Ternyata istri itu senang akan terbuka kalau dibelai dibelai rambutnya. Karena antum beda. Kadang-kadang hari ini antum belai rambut istri antum, besok enggak mau istrinya dibelai. Rambutnya dibelai, yang lainnya. Kadang-kadang beda. Antum harus tahu itu. Itu namanya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu ya. Dicakar, janganlah. Ya, dicakar. Baik, silakan yang lain. Belum ada pertanyaan. Silakan, Ustaz Ridho. Ustaz Ridho, silakan.
Ada pertanyaan? Silakan. Ustazah, silakan. Boleh pakai kertas, boleh pakai WA ini. Saya buka, udah buka, saya buka. Masih ada 20 menit lagi. Monggo. Sengaja saya buat banyak pertanyaan biar antum itu banyak bertanya, bukan hanya banyak ngomong aja saya. Antum yang perlu banyak ikut aktif. Silakan Ustaz Fatur Rahman. Ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulah istri itu dengan baik. Kata-kata muasyarah itu adalah kata-kata yang sifatnya umum dan khusus. Bukan sekedar muasyarah itu kaitannya, mohon maaf, misalnya di atas tempat tidur atau ketika berkomunikasi, tapi mencakup semuanya. Ya, secara khusus maupun secara umum itu istri harus dipergauli dengan baik. Bahkan ketika istri kita itu sedang marah sekalipun, kita tidak boleh ikut-ikutan marah. Tidak boleh terpancing dengan kemarahan istri kita. Ini antum sebagai seorang suami yang kadang-kadang di depan istri antum itu seperti bayi. Ya, antum akan merasakan di depan istri antum seperti bayi. Kadang-kadang seperti anak-anak, kadang-kadang seperti teman, kadang-kadang seperti bapak, kadang-kadang seperti musuh. Iya. Nah, maka ketika istri antum itu berubah sikap, itu antum jangan terpancing. Nah, jangan terpancing. Kalau antum terpancing nanti bermasalah. Karena pernah saya sampaikan, perempuan itu mentalnya, jiwanya tidak stabil. Hari ini A, besok B, sore C, dan seterusnya. Kayak orang Saudi. Saya kan kemarin korban. Begitu, sedikit cerita. Begitu hari Jumat kita mau berangkat tanggal 29 itu, mau berangkat pulang. Posisi kita di Istanbul. Itu teman-teman sudah check in. Saya kan kebetulan gelombang kedua yang siang. Begitu sudah check in, dapat boarding pass, bagasi sudah masuk, tinggal terbang. Itu ada pengumuman pesawat Saudi nggak boleh terbang. Ternyata nggak boleh terbang benar. Akhirnya teman-teman balik lagi ke hotel. Lah begitu nyampe di sana kita bingung. Lah kita juga nggak bisa terbang. Akhirnya ada tawaran dari travel untuk pakai pesawat lain tapi bayar sendiri. Saya langsung buka Traveloka, itu masih ada sisa pesawat Qatar itu 7,5 juta dari Turki, Istanbul, landing ganti pesawat di Doha, kemudian ke Jakarta. Terus saya tanya, lah kira-kira kapan kepastian bisa pulang? Kemungkinan tanggal 4, tanggal 5. Kelamaan, saya punya anak-anak, punya pekerjaan. Akhirnya saya sama teman-teman 12 orang itu sepakat untuk beli tiket sendiri. 7,5 juta itu disubsidi travel 1,5 juta, sehingga tinggal membayar 6 juta. 6 juta kali 3, saya, istri sama anak 18 juta. Enggak apa-apa lah. Akhirnya kita beli, kemudian kita singkat cerita naik pesawat. Begitu di atas pesawat kan boleh kan buka BA kan bisa. Ya, disambungkan dulu dengan email dan seterusnya. Ada berita Saudi membolehkan pesawatnya untuk terbang lagi. Hanya jarak sekitar 5 jam, uang kita 18 juta hilang. Padahal kalau kita mau sabar, jadi Saudi itu hari ini diputuskan, sore bisa berubah, siang bisa berubah. Nah, maka istri antum hari ini begini, begitu besok kok nggak sama ya dengan kemarin ya. Nah, kadang-kadang susah mendefinisikan. Dan antum yang paling tahu tentang istri antum. Maka wa ashiruhunna bil ma'ruf itu dalam segala hal. Contoh, ini contoh dalam sejarah begini. Rasulullah SAW itu sholat malam. Ya, selesai sholat malam, Aisyah itu tahu kalau Rasulullah itu sholat malam.
Selesai sholat malam, Rasulullah SAW keluar, kemudian menuju ke makam Baqi, itu berarti sebelah kiri. Aisyah itu tahu Rasul itu orang yang paling amanah, Rasul orang paling jujur, gak pernah khianat, gak pernah bohong, gak pernah apapun. Tapi karena yang namanya wanita cemburu, sudah hilang itunya, akalnya hilang. Akhirnya apa? Rasul itu jalan ke makam Baqi, Aisyah itu cemburu. Dalam hatinya Aisyah apa? Rasul ini mau kemana? Nggak nyambung antar. Kurang lebih jam 4 pagi. Nah, selesai Rasul salat tahajud jam 4 pagi, Rasul seharusnya tidur kan? Tidur lagi sampai subuh. Ini Rasul nggak tidur, tapi beliau ke makam Baqi, keluar. Aisyah lihat, loh, Rasul kok nggak biasa keluar, kok dia keluar, ada apa ya? Maka Aisyah itu kemudian curiga, akhirnya ikut di belakangnya. Kenapa? Aisyah curiganya Rasul mau kemana? Istri yang lain. Padahal Aisyah itu tahu Rasulullah itu nggak mungkin seperti itu. Tapi karena cemburunya ini menutupi akalnya, akhirnya apa? Beliau ngindili itu kan? Ngikuti dari belakang. Dan karena sudah cemburu, lupa itu. Waktu itu malam itu bulan purnama, artinya sinar cahaya bulan itu ada. Rasulullah jalan sambil lihat, loh ini kok ada bayangan. Karena Aisyah itu cemburu, akhirnya nggak mikir itu. Rasulullah maju, bayangannya ikut maju. Loh ini berarti ada orang di belakang saya ini. Dan Aisyah tahu kalau Rasul itu ke Baqi. Begitu salam, balik Rasul. Begitu balik, Aisyah tuh lari, gitu. Tahu Rasulullah. Padahal sebenarnya udah tahu. Begitu tahu, Rasulullah ngejar. Tuk. Kemudian Aisyah itu tidur. Kemudian pura-pura kemulan. Kemulan itu apa? Selimutan. Ya. Tapi yang namanya orang lari, apa yang terjadi? Aisyah dari mana? Tidur dia. Kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, ja'aki syaitonuki. Aisyah, syaitonmu sudah datang membisikkan kamu. Ya. Nah, coba seharusnya kalau kita itu dicurigai istri gimana, Pak? Marah-marah. Rasulullah bisa-bisanya dialog gitu loh, coba. Ya Aisyah, ja'aki syaitonuki, setanmu sudah datang. Ya, membisikkan kamu. Lah kok bisa-bisanya maksudnya kok bisa-bisanya kamu itu curiga saya ke istri orang gitu loh. Maka antum para ustadz, kalau istri antum itu sering buka-buka HP antum, itu biasa. Dibuka apa? Itu biasa. Artinya setannya sedang membisikkan istri kita. Oh, biasa aja. Nah, kenapa Mi? Enggak, ini lihat-lihat tuh. Ngomong aja, setan sudah datang ke hati kamu. Langsung dibuanting hatinya. Kalau seperti itu saya nggak tanggung jawab. Itu ya. Coba Rasul sampai seperti itu. Ya, Rasulullah nggak marah. Ja'aki syaitonuki, setanmu sudah datang. Kemudian Aisyah juga karena untuk meredam itu, Rasulullah, Aisyah tahu Rasul itu ternyata tahu kalau saya mengikuti dia. Maka dia lalu Aisyah, ya Rasulullah, afika syaitan? Apakah engkau juga ada syaitannya? Nah itu coba seperti itu. Ya, itu jam 4 pagi loh, dialog, coba bayangkan. Nah, terusannya gimana? Antum lihat di cerita-ceritanya ada. Baik, yang lain silakan. Belum ada pertanyaan, berarti akhwat semuanya ini sudah romantis. Ini nggak ada pertanyaan. Ya, setanggi. Masya Allah. Ini beliau orang yang iyalah semuanya apa silakan. Gimana hukumnya ketika kita romantis tapi diekspos ke media sosial? Romantis tapi diekspos keluar. Baik. Pertanyaan bagus. Orang yang romantis diekspos keluar itu ada dua kemungkinan.
Pertama, aslinya tidak romantis, tapi pura-pura romantis. Kan banyak keluarga itu kalau di depan umum kelihatannya akur betul ya. Begitu masuk itu kayak anjing sama kucing. Wow, wow, wow. Di dalam rumah itu ketika berdua nggak pernah ngomong. Begitu ada orang lain masuk pura-pura bi, ya pi, ya mi, ya mi. Patenya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang betul-betul romantis. Apakah layak untuk dipublikasikan? Antum baca ciri-ciri orang cerdas yang disebutkan oleh sahabat Abu Darda. Oke? Abu Darda itu mengatakan ciri-ciri orang cerdas itu banyak. Salah satunya itu adalah kebiasaan orang cerdas itu merahasiakan sesuatu yang tidak perlu untuk disampaikan. Maka ketika antum itu selalu mengupload dan selalu update status, makan foto, lagi ngajar foto, berdua dengan istri foto, update status, itu berarti antum tidak cerdas. Kata Abu Darda, dan beliau seorang sahabat. Ciri-ciri orang cerdas beliau itu banyak, ada sekitar 10 lah. Salah satunya itu adalah menyembunyikan sesuatu yang tidak perlu disampaikan. Maka kebiasaan antum yang suka mengupload foto-foto itu hentikan kalau antum pengen jadi orang cerdas. Kenapa? 1, membuang waktu. Oke? Membuang waktu. Krek 2 detik. Krek 10 detik. Setengah menit antum gunakan untuk itu. Walaupun setengah menit itu kerugian. Yang kedua, antum akan memajang foto antum dan istri antum di khalayak umum. Ketika antum dan istri antum nanti enggak punya iman yang kuat, begitu ada orang takjub, mantap Ustaz Anggi sama istrinya itu luar biasa. Kemudian kita enggak siap, dan ada orang yang hasad begitu, padahal seharusnya kita mengatakan Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika ada orang yang hasad, antum kena penyakit ain. Dan kata Rasul, penyebab paling banyak umatku mati karena penyakit ain. Ya, karena penyakit ain. Yang kedua. Yang ketiga, boleh jadi ketika antum mengupload foto, boleh jadi antum pernah pacaran dengan si A. Istri antum punya pacar dengan si B. Begitu mesra, ya Allah, ini kan mantan saya ini kok sekarang kok mesra betul. Kalau dia orang baik-baik enggak masalah. Ingat, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad, artinya apabila dia bereaksi. Pergilah dia ke dukun, Pak tolong laki-laki yang namanya Anggi ini Pak tolong, ini menghancurkan hati saya waktu di SMA. Sekarang dia milik orang lain. Saya tidak ingin seperti itu. Saya ingin rumah tangganya hancur. Akhirnya fotonya itu diambil, di print, dan tukang dukun itu bisa mengganggu kita salah satunya dengan foto. Itu tidak sederhana kita hanya sekedar pelukan, mesranya kami. Kami seakan-akan memiliki dunia ini. Gitu ya. Baik. Itu ya Ustaz Anggi ya. Assalamualaikum. Gimana kalau romantisme itu ditunjukkan kepada anak-anak Ustaz? Ya kalau anak-anak kita, iyalah. Anak-anak sendiri itu saya sering menunjukkan romantis saya dengan istri itu depan anak-anak saya. Sampai anak saya Hana itu api ini. Kadang-kadang marah. Kayak tadi sebelum kesini, saya tadi kan dibeliin sama Ustaz Hadi manggis. Ya, ada siapa yang tahu itu tadi? Rin manggis. Kemudian saya pulang karena istri saya senang manggis. Kemudian ketika makan manggis, saya tanya itu, ini manggis berapa harganya? Ya, ini manggis berapa harganya? Saya ulang-ulang.
Kata Hana 10.000 Bi. Saya tanya lagi, ini manggis berapa harganya? Kata Hamad 5.000 Bi. Saya ulang lagi, ini manggis berapa harganya? Kata Umi gratis. Kemudian saya ulangi lagi, ini manggis berapa harganya? Umi manis siapa yang punya? Loh, itu romantis, itu contoh itu. Istri tuh, ya istri saya tahu lah gini-gini itu. Hana, apa ini nih? Biasa aja, nanti kamu kalau jadi istri kayak gitu, saya bilang. Kalau jadi suami seperti itu, saya bilang. Kalau kepada anak-anak silahkan, nggak masalah, anak-anak sendiri. Nanti bagaimana anak-anak berumah tangga, itu lihat bapaknya ibunya berumah tangga, itu ya. Makanya kalau untuk anak-anak kita ya silahkan aja, nggak masalah. Tapi kalau untuk anak-anak umum ditunjukkan di depan umum ya nggak pas. Ya artinya ya jangan, tapi jangan tunjukkan kelihatan kita sedang bertengkar, nggak, biasa-biasa aja. Ya biasa-biasa aja. Karena orang kalau bisa romantis di luar belum tentu bisa romantis di dalam. Kalau orang bisa romantis di dalam mesti bisa romantis di luar, cuma dia ada perasaan malu, gitu aja. Baik, ada lagi? Oh, belum ada. Nah, masih ada? Kalau tidak ada, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan. Pekan depan insya Allah kita masuk ke teknis. Ya, siap-siap. Yang sudah menikah, antum pasang telinga antum bawa catatan, kemudian begitu sampai di rumah didiskusikan. Ini loh Mi, cara romantis itu begini, yuk kita praktekkan. Ayo katanya. Dan yang belum menikah, nanti saya Ustadz Agung sama Ustadz Fatur Rahman, apakah diizinkan untuk masuk atau tidak? Allah a'lam. Ya. Kalau pekan ini nikah, anak kasih antum hadiah umroh. Bener. Cuma sekarang umroh lagi dilarang. Oke? Baik. Ustaz Adit kenapa antum diem aja? Oh nggak paham? Oh paham. Cuma bingung kapan mengamalkan gitu ya. Baik, ini belum mengamalkan, ini baru mukadimah aja untuk menunjukkan Rasul itu manusia loh, layak untuk dicontoh. Beliau bukan malaikat gitu loh. Intinya itu. Baik, subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah ini baru masuk, enggak apa-apa. Daripada jadi ganjalan. Ustaz, apa hukumnya jika laki-laki menikah secara diam-diam tanpa diketahui istri pertama dan keluarga, dan tanpa sepengetahuan dari keluarga dari pihak wanita yang dinikahi? Tahu kenapa anak geleng-geleng? Anda pengen mengamalkan ini? Enggak. Ntar saya baca dulu. Apa hukumnya jika laki-laki menikah secara diam-diam tanpa diketahui istri pertama Umi Salamah dan keluarganya di Klaten, dan tanpa sepengetahuan dari keluarga dari pihak wanita yang dinikahi? Ya gimana? Enggak sah. Saya bilang enggak sah. Kenapa? La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah tanpa wali dan dua saksi. Wali itu siapa? Ya keluarganya istri yang mau dinikahi. Ya, caranya dari bapak. Nih silsilah nikah itu bapak, al-ubuwah. Bapaknya. Ya, bapaknya kalau nggak ada kakeknya, kalau nggak ada kakek-kakeknya. Yang kedua al-ukhuwah, saudara berarti paman. Kemudian nanti al-bunuwah, anak-anaknya. Jadi kalau diam-diam maka nikahnya nggak sah. Tapi misalnya kok kebetulan nikah diam-diam dalam arti istrinya ada, bapaknya itu tahu tapi keluarga besar enggak, secara hukum itu sah. Secara hukum Islam sah. Misalnya saya menikah di Darul Fatah dengan, mohon maaf, misalnya salah satu ustazah yang belum menikah, bapaknya ada, saksinya 2 orang dari antum, sah. Secara hukum sah, hukum Islam sah. Tapi nanti banyak masalah. Oke, banyak masalah. Satu masalahnya apa? Masalah bab warisan. Ya, yang kedua legalitas.
Yang ketiga nanti anak itu bermasalah, maka yang paling baik adalah menikah itu dengan terang-terangan. Anak sama Ustadz Yasin, sama Ustadz Ari, sama Ustadz Husnul kalau nggak salah, berapa kali kami diminta untuk menikahkan orang. Pernah saya lagi ngajar, itu dipanggil, ada lagi perempuan, Ustadz mohon Ustadz menikahkan kami berdua. Kalau saya mata duiten, itu saya ngasih harga bisa itu. Ya udah baik, saya akan menikahkan kalian tapi minimal ya 1 Innova lah saya bilang. Kalau mau mata duiten, Ustadz itu godaannya banyak juga. Jangan dikira Ustadz itu nggak ada godaan, banyak godaan. Ya, kenapa Bu? Apa Mbak gitu ya? Bapak saya nggak mau menikahkan. Ya kalau bapak kamu nggak mau menikahkan itu nggak sah. Bapak kamu ada di mana? Padang Cermin baik. Bapak dari mana? Pringsewu. Kenapa kok menikahnya seperti ini? Ya, karena bapak nggak mau menikahkan. Kalau nggak mau menikahkan mesti ada masalah. Dan saya nggak ada hak untuk menikahkan kalian. Saya nggak kenal kalian berdua. Ustadz kan pimpinan pondok pesantren. Apa hubungannya pimpinan pondok pesantren dengan menikah? Nggak ada hubungannya. Pimpinan pondok itu hanya urusan pendidikan, bukan urusan menikah. Kemudian yang terakhir adalah kata Rasul a'linun nikah. Nikah itu diumumkan. Gitu loh. Jangan diem-diem gitu ya. Itu ya. Kalau secara hukum itu sah, tapi itu nanti banyak bermasalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.